Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Novia dari SMA 2 Majalengka. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan aksi nyata sebagai salah satu tugas saya di platform PMM. Aksi nyata saya yaitu berkenaan tentang kurikulum merdeka yang akan menjawab pertanyaan mengapa kurikulum harus berubah. Mudah-mudahan di kesempatan ini saya bisa memberi sedikit pemahaman atau alasan mengapa kurikulum harus berubah. Pelatihan mandiri yang saya ikuti yaitu topik kurikulum merdeka terdiri dari 2 modul. Yang pertama, makna kurikulum dalam pendidikan, dan modul kedua adalah pembelajaran versi kurikulum merdeka. Kembali lagi ke pertanyaan yang pertama dalam kesempatan ini, yaitu mengapa kurikulum harus berubah. Sebelum menjawabnya, kita cari tahu dulu kurikulum itu sebenarnya apa sih kurikulum. Sebenarnya banyak pengertian kurikulum ya, tetapi yang saya ambil di sini adalah kurikulum merupakan seperangkat atau suatu sistem rencana dan pengaturan mengenai bahan pembelajaran yang dapat dipedomani dalam aktivitas belajar mengajar. Bisa diilustrasikan, kurikulum itu seperti jantungnya dari pendidikan, dari awal mulai pembelajaran sampai akhir pembelajaran itu dipompa oleh kurikulum. Bayangkan jika jantung tersebut tidak memompa dengan lancar. Nah, artinya bayangkan jika ada kurikulum yang tidak lancar untuk dalam mendukung proses pembelajaran dari awal sampai akhir. Maka itu kurikulum sangat penting, utama sebelum dalam dunia pendidikan ini, dalam pembelajaran. Adapun kurikulum terdiri dari tujuan, konten, metode, dan evaluasi. Kembali lagi ke pertanyaan yang awal, yaitu mengapa kurikulum harus berubah? Ada kutipan, kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kita juga bertanya ya, kenapa harus sesuai dengan zamannya? Kita lihat ilustrasi berikut. Dahulu, ketika saya masih kecil, ketika ditanya apa cita-cita kamu, nah pasti jawabannya kan dokter, tentara, polisi, guru, ilmuwan, kayak gitu ya. Tetapi kalau kita tanya anak-anak siswa sekarang yang tahun 2023 ini, cita-citanya mungkin berubah menjadi lebih luas, lebih kaya. Ada yang bisa jadi bercita-cita jadi ilustrator, ada yang bercita-cita jadi konten kreator gitu ya. Nah, dari motivasi, cita-cita itu kan seperti motivasi seorang siswa ya. Dari motivasi siswanya saja sudah berubah. Cita-citanya, goals-nya tuh mau jadi apa sih siswa tuh. Nah, yang dari zaman dulu sampai zaman now, anak sekarang itu mempunyai goals yang berbeda. Nah, untuk mencapai perubahan cita-cita tersebut, apa yang harus berubah? Semua sistem yang ada di lingkungan anak itu juga harus berubah ya, yang membekali anak menuju goals atau cita-citanya itu. Nah, ada 2 hal yang harus berubah juga. Selain salah satunya fisik ya, atau teknologi gitu ya. Berupa barang gitu ya, teknologi. Teknologi dulu dengan sekarang pasti jauh berubah. Anak zaman sekarang mungkin lebih pintar, misalkan dalam memainkan aplikasi TikTok gitu ya, dibandingkan gurunya gitu ya. Dan tidak hanya TikToknya yang negatif saja ya, tapi ada positifnya juga. Dia juga jadi lebih familiar ketika memegang HP, memegang laptop, memegang komputer, mereka tidak kaku gitu ya. Nah, selain barang-barang yang jelas berubah secara teknologi, ada hal yang lebih penting juga mengiringi dari perubahan teknologi itu, yaitu perubahan sikap atau mental seorang siswa. Nah, yang zaman dulu mungkin perubahan sikap ini kita bangun dari kebiasaan perubahan pembelajaran di kelas. Dahulu guru atau siswa biasanya disuapi. Nah, disuapi oleh pengetahuan, ilmu, mereka menerima apa yang kita berikan gitu ya. Tetapi sekarang skills yang harus dibangun adalah kemampuan siswa untuk mandiri, belajar sendiri.
kita hanya seperti analoginya ya, seperti saya menganalogikannya seperti saya memasak, menyajikan makanan beberapa macam. Kemudian anak tersebut mengambil. Nah, misalkan saya menyediakan beberapa bahan aja, macem-macem, tidak satu, biar biar anak nggak bosen ya. Kayak kalau logikanya kan anak makan bubur terus jadi dia bosen. Saya menyajikan bahan ajar bermacam-macam dan anaklah yang harus, bukan saya yang menyuapi dia, tapi dia yang harus mengambil makanan itu dan memasukkan ke pikirannya, gitu ya. Sehingga skills dia mandiri, dia mikir ya, berpikir kreatif, kritis gitu ya, karena dia tidak duduk pasif gitu ya, tetapi dia aktif untuk mencapai suatu pengetahuan itu atau pengetahuan ilmu. Nah, dengan perubahan sikap mental seorang siswa, terus perubahan teknologi yang mendukung yang makin pesat, diharapkan siswa tersebut juga mencapai cita-cita atau goals di kehidupan dia yang zaman sekarang sudah sangat lebar, berkembang luas cita-citanya. Nah, dari tiga rangkaian analogi ini, nah, apa yang menjadi kunci? Nah, kunci ketika siswa itu di sekolah yang mendukung perubahan ini yaitu perubahan kurikulum. Di sini ada Ki Hajar Dewantara mengungkapkan, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak. Maksudnya kekuatan kodrat itu yaitu minat dan bakat seorang anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Seperti itu pemaparan saya untuk menjawab mengapa kurikulum harus berubah. Mudah-mudahan dapat menambah keyakinan rekan-rekan dalam semangat mempelajari, menerapkan kurikulum merdeka dan selalu beradaptasi dalam pembelajaran di kelas sesuai dengan zaman siswa sekarang. Mudah-mudahan siswa-siswa kita dapat mencapai cita-cita yang dia inginkan sesuai dengan zamannya sekarang. Sekian aksi nyata saya, semoga ada yang bermanfaat untuk rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.